Yo, this is history. This is crazy. The baddest click, listen up. The baddest click. Afrojack, Mighty Crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ismail dari Prodi Manajemen semester 2. Saya ingin membahas tugas akhir semester yang ke-14, yaitu tugas statika bisnis manajemen, yang dimana saya akan membahas tentang distribusi peluang. Apa sih distribusi peluang? Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Selang nilai peluang suatu kejadian adalah dari 0 per 1, sedangkan jumlah dari seluruh peluang hasil harus sama dengan 1. Contohnya, dalam eksperimen pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, misalkan X menyatakan peluang munculnya mata dadu, tentukan distribusi peluang untuk X. Jika dadu dilemparkan sebanyak 240 kali, berapakah harapan munculnya mata dadu? 6. Peluang untuk X dituliskan dalam tebal berikut ini. Jenis distribusi peluang. Distribusi peluang terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi peluang diskrit dan kontinu. Dalam pembahasan kali ini, jenis distribusi peluang diskrit yang akan dibahas adalah distribusi binominal, sedangkan distribusi peluang kontinu yang akan dibahas adalah distribusi normal. Satu distribusi binomial. Ketika melakukan suatu percobaan, terkadang hasil yang terjadi berupa percobaan yang sukses atau percobaan yang gagal. Contohnya, ketika pengujian barang hasil produksi hasilnya dapat berupa barang cacat atau barang tidak cacat, proses ini dikenal sebagai proses Bernoulli dan setiap usahanya disebut usaha Bernoulli. Banyaknya X yang sukses pada N, usaha Bernoulli disebut variabel acak binomial, sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi binomial. Proses percobaan binomial memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Percobaan dilakukan dengan N pengulangan. Setiap hasil percobaan adalah sukses atau gagal. Peluang sukses dinyatakan dengan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan Q. Keduanya memiliki peluang yang sama di setiap pengulangan percobaan. Pengulangan percobaan bersifat bebas atau sama lain, artinya hasil pengulangan pertama tidak mempengaruhi hasil pengulangan kedua, hasil pengulangan kedua tidak mempengaruhi hasil pengulangan ketiga, dan seterusnya. Peluang sukses dari suatu percobaan misalkan dinyatakan dengan PS sama dengan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan P dalam kurung G sama dengan Q sama dengan 1 diambil P jika percobaan dilakukan sebanyak N kali pengulangan dengan kejadian sukses S terjadi sebanyak X kali, maka kejadian gagal G terjadi sebanyak dalam kurung N dibagi X. Maka peluang dari kejadian sukses dan gagal dari suatu percobaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal dalam pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, berapakah peluang muncul 2 gambar? Penyelesaiannya, misalkan X adalah banyak muncul sisi gambar yang merupakan kejadian sukses, maka peluang muncul gambar P sama dengan 1/2. Peluang muncul bukan gambar Q sama dengan 1 dibagi 1/2 sama dengan 1/2. Banyak kejadian sukses yang diharapkan. Bagi X sama dengan 2, banyak uang logam
bagi N sama dengan 3, maka B2 dibagi 3 sama dengan 1/2 sama dengan 3/2 1/2 akar 2 1 2 3 diambil 2 sama dengan, contohnya seperti ini. Tiga, distribusi normal. Distribusi peluang kontinu yang banyak dipakai dalam statistika adalah distribusi normal kurva. Distribusi normal terbentuk seperti lonceng yang simetris. Persamaan matematika distribusi normal tergantung pada dua parameter, yaitu rataan dalam kurung U dan simpanan baku dalam kurung O. Adapun bentuk umum distribusi normal adalah sebagai berikut. Adapun sifat-sifat penting dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Seluruh luas kurva di atas sumbu datar dalam kurung X sama dengan 1 mempunyai satu buah modus, yaitu pada X sama dengan U. Bentuknya simetris pada X sama dengan U. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan U ditambah O. Untuk mempermudah perhitungan distribusi peluang dalam distribusi normal, maka setiap data distribusi normal ditransformasikan menjadi distribusi normal baku yang memiliki rata-rata 0, yaitu variasi 1. Transformasi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Bagi Z sama dengan X diambil U dan UO. Luas daerah di bawah kurva distribusi normal dapat ditentukan dengan mengintegralkan rumus distribusi peluang untuk distribusi normal. Luas seluruh daerah di bawah kurva distribusi normal bernilai 1. Nilai distribusi peluang dapat ditentukan menggunakan bantuan tabel Z. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun lisan, tolong mohon dimaafkan karena proses masih belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu semuanya dan dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa amin. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum.